Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ini benar-benar kuali yang bagus. Setelah Xiao Yan memanggil api aneh, dia langsung mengisi kuali obat, dan menemukan bahwa tidak ada jejak api yang meluap, dan api itu terawetkan dengan sempurna di dalam kuali, dan dia tidak bisa bantu tapi katakan. Ada 3 hal penting untuk apoteker yang kuat. Pertama, kekuatan jiwa yang kuat. Hanya dengan kekuatan jiwa yang kuat Anda dapat dengan sempurna mengontrol kekuatan api, menyempurnakan kekuatan obat yang terkandung dalam bahan obat dengan sempurna, dan tidak menyia-nyiakan sedikit pun. Bahan obat. Yang kedua adalah kuali obat yang baik. Kuali obat yang baik dapat dengan sempurna mempertahankan nyala api, mempercepat pemurnian, dan lebih menjaga kualitas pil obat. Bahkan kuali di peringkat Tianding dapat menutupi visi kelahiran beberapa tanaman obat. Yang ketiga adalah semangat juang yang kuat, yang merupakan kekuatan apoteker itu sendiri. Semakin tinggi level pil obat, semakin banyak waktu yang dibutuhkan, dan semakin berharga bahan obat yang dibutuhkan. Hanya kekuatan yang kuat yang dapat mendukung penyelesaian high pil obat tingkat proses pemurnian. Jika tidak, kurangnya kekuatan akan menyebabkan kegagalan pemurnian pil obat, atau bahkan penghancuran pil yang lebih serius. Dengan ketiganya sebagai prasyarat, ditambah dengan pembelajaran dan pemurnian yang berkelanjutan, seseorang dapat menjadi apoteker yang berkualitas. Untuk menjadi apoteker tingkat tinggi, seseorang harus terus berlatih keras. Xiao Yan memanggil Xiao Yi, dan sebelum dia berkata banyak, Xiao Yi sepertinya tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan, dan segera mulai menyemburkan api pada dinding. Penampilan itu sungguh menggemaskan. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum dengan sadar, siap untuk mulai menyempurnakan pil bentuk, tetapi tidak memperhatikan pemimpin guild dan sensasi di luar. Peri api? Apa itu? Beberapa anggota asosiasi yang hadir berkata dengan bingung. Yang disebut elf adalah makhluk misterius yang lahir dari energi spiritual langit dan bumi. Kami di benua Doudi membagi mereka menjadi elf dari 5 elemen emas, kayu, air, api, dan bumi. Mereka dilahirkan dengan kecerdasan yang tidak lebih lemah dari manusia, dan mereka memiliki kekuatan yang besar, dan dikatakan bahwa hal yang paling kuat tentang elf adalah mereka dapat tumbuh. Wanita berambut perak itu menatap Xiao Yan dengan iri. Tidak hanya itu, dikatakan bahwa 5 elemen elf secara unik diberkahi oleh alam, dan jika mereka dapat memperoleh salah satunya, prospek masa depan mereka tidak terbatas. Selain itu, elf adalah yang paling tulus dan sederhana, dan hanya ketika mereka dapat dikenali oleh elf dapatkah mereka menjadi mitra elf, dan berkat elf menjadi mitra. Dan augmentasi pertempuran hanya dapat digambarkan sebagai menakutkan. Tepat setelah Yueru selesai berbicara, ada banyak kegelisahan di antara hadirin, kecemburuan dan kegembiraan, karena setidaknya di sini mereka melihat roh api dengan mata kepala sendiri. Xiao Yan mendengarkan kata-kata ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sepertinya setelah penilaian selesai, sekarang saatnya untuk bertanya kepada Tuan tentang Xiao Yi. Setelah itu, dia tidak terganggu, tetapi berkonsentrasi untuk mengendalikan api. Mereka yang dapat bergabung dengan asosiasi alkemis jelas bukan orang dengan temperamen buruk. Mereka lebih terhormat. Setiap orang kuat layak dihormati semua orang, belum lagi kekuatan dan keberuntungan seperti Xiao Yan. Jenius bersatu. Apa yang dikatakan Yueru sangat benar. Saya tidak menyangka bahwa anak ini bukan hanya jiwa kaisar, tetapi juga memiliki roh api yang langka. Presiden Baisu tersenyum pada wanita berambut perak bernama Yueru. Jiwa alam kaisar? Wanita berambut perak bernama Yueru berkata sekali lagi dengan sangat terkejut.
Saya tahu sebelumnya bahwa meskipun ada banyak orang dan talenta berbakat di benua Doudi, tetapi hanya profesi alkemis yang langka, belum lagi betapa jarangnya apoteker tingkat tinggi. Seorang apoteker yang kuat harus memiliki jiwa yang kuat untuk mengendalikan api dan mempertahankan alkimia yang kompleks dan membosankan, dan seorang apoteker yang kuat harus menjadi apoteker yang kuat. Presiden, tolong biarkan saya melihat pria ini setelah penilaian ini selesai. Yueru memandang Presiden Baisu dengan tegas seolah-olah dia telah membuat keputusan. Apakah kamu masih tidak mau menyerah? Meskipun Xiao yang diberkati dengan peri api, tapi... Baisu melihat ekspresi depresi di mata Yueru dan buru-buru berhenti. Oke. Aku akan membuat pengaturan ketika penilaian ini selesai. Terima kasih, Presiden. Yuru dengan bersemangat membungkuk kepada Presiden Baisu, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan dengan bangga di arena penilaian. Xiao Yan, yang berada di tempat penilaian, menyaksikan nyala api di kuali yang membakar panas ke atas. Pada panas ini, sepertinya kita bisa mulai memurnikan pil obat. Xiao Yan mengarahkan jarinya ke kuali obat dengan terampil, dan masing-masing bahan obat dilemparkan ke dalam kuali obat, dan Xiao Yi juga mengoceh di samping. Setelah mempelajari gerakan Xiao Yan, dia juga belajar dengan cara yang sama. Sejak bahan obat dimasukkan, api dalam kuali obat dibagi menjadi 3 oleh Xiao Yan, dan 3 api pergi ke teratai bumi, daun kaisar darah, dan buah api es dan salju, seolah-olah pembagian kerja jelas. Dengan penampilan seperti itu, sungguh mengherankan bahwa dia ingin memperbaikinya secara terpisah. Seluruh proses pemurnian obat adalah dengan menggunakan satu hati dan satu hati. Tidak mungkin menggunakan satu hati dan 2 hati. Mengingat hal ini, pil akan menghancurkan orang, dan dalam kasus yang serius, itu akan rusak. Ini adalah sesuatu yang setiap apoteker tahu ketika dia mulai. Namun, juga dikecualikan bahwa beberapa alkemis dengan cara lain dapat dibagi menjadi 3 pemurnian. Sungguh pengendalian jiwa yang halus, dia benar-benar dapat membagi bahan obat menjadi 3 bagian sendiri dan memperbaikinya pada saat yang sama. Baisu tidak bisa tidak memuji teknik pemurnian obat Xiao Yan. Anda harus tahu bahwa bahkan ketika Baisu memurnikan obat sendiri, untuk memastikan pemurnian penuh bahan obat, pemurnian dikendalikan oleh jiwa, dan kontrol jiwa dan konsumsi diri sendiri tidak sedikit. Tidak semua orang sama, itu bisa dilakukan. Beberapa jam berlalu dalam sekejap mata. Bahan lotus itu sendiri sangat keras, bahkan jika itu adalah api yang tidak biasa seperti Xiao Yi, pemanggangan dan pendinginan terus-menerus pada suhu yang sangat tinggi akhirnya mulai sedikit jatuh. Novel, perlahan-lahan jatuh off, mengungkapkan energi kaya merah darah di dalam biji teratai. Berikutnya adalah daun kaisar darah. Dalam pemandangan yang aneh, setelah teratai bumi dimurnikan, daun kaisar darah tiba-tiba berbunyi klik dan sehelai daun jatuh, menyebabkan hutan bambu berdarah keluar. Kemudian, di mata semua orang yang terkejut, daun halus jatuh dari hutan bambu dan perlahan berubah menjadi cairan hijau. Es dan buah api salju sangat keras di luar, dan ini adalah pemurnian terakhir. Kulit terluar dari buah api es dan salju perlahan-lahan disempurnakan, dan lapisan kristal emas muncul, tumpukan cairan. Semua orang melihat 3 tumpukan cairan dalam nyala api, yang memancarkan kekuatan kuat yang tidak terlihat, karena mereka juga tahu bahwa langkah pertama telah selesai, dan kemudian itu adalah permainan yang sebenarnya, biarkan ketiga cairan yang tidak kompatibel ini menyatu. Sepertinya membagi menjadi 3 benar-benar banyak konsumsi, dan langkah selanjutnya adalah fusi. Xiao Yan melihat 3 tumpukan cairan yang tidak sesuai di dalam kuali, dan berkata tanpa daya.
Di bawah kendali Xiao Yan, 3 tumpukan cairan perlahan saling mendekat. Bum bum bum. Tepat ketika ketiga tumpukan cairan itu perlahan-lahan mendekati satu sama lain, 3 energi menakutkan langsung meledak di tripod. Tampaknya ketiga kekuatan itu memiliki kekuatannya sendiri, dan tidak ada yang diizinkan untuk saling memerintah. Oh, kamu gagal meledakkan kuali, apa yang akan kamu lakukan, anak kecil? Bai Su bergumam pada dirinya sendiri, melihat keadaan Xiao Yan. Xiao Yan mengendalikan api dan kekuatan jiwa dan terus mendesak penggabungan 3 tumpukan cairan. Itu adalah jalan buntu untuk sementara waktu. Semua orang berpikir bahwa ketika Xiao Yan akan gagal untuk pertama kalinya, raungan bergema di area penilaian. Tripod goreng? Bagaimana bisa? Sedot aku. Raungan terdengar seketika. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.